From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us, as we're standing here to honor you. We honor you, God of generations. Generation to another generation, we will tell the world the
Hai Bridge and Genesis, welcome to ECC Church Online Service. How are you guys? Aku percaya ada presence of God bersama kita membawa damai dan sukacita dimanapun kita berada hari ini. Sebentar, kita akan memulai ibadah online kita nih. Yuk kita mulai sapa teman-teman kita melalui chat room di bawah ini. Kita juga boleh kontak teman-teman serta saudara-saudara kita untuk join ibadah online kita hari ini. Untuk semua update informasi ECC Church bisa kamu akses di website ecc.church.online. So, are you ready for the service? Get rid of all distractions so we can focus today. Let's be excited and enjoy the service. We are the selfless generation. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. We stand in the gap to spread the gospel. We take up the cross whatever it costs. As a living sacrifice, we offer our lives for the lost. Youth never dies. We are the selfless generation. Get it up. Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasmu. selfless generation. We are the selfless generation. We stand in the gap to spread the We gospel. lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. As a living sacrifice, we offer our life for the lost. Youth never dies. Youth never dies. We are selfless generation. Come on, we give him shout. Come on, give Jesus shout. Give him praise. Hello church, it's amazing. It's another day and we believe ada sukacita di tempat saudara berada, dimanapun saudara berada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa sukacita dalam hidup kita. Amin, amin. Saudara siap muji Tuhan? Come on, we're gonna sing for him. Come on. 1, 2, 3, and tinggikan
Padamu ku berjanji, ku takkan berhenti. Yes Jesus, kami tidak akan berhenti memuji Engkau, sebab Engkau sumber sukacita kami. We will keep on praising you Jesus. Come on ECC, we praise Him again. Come on.
your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children.
yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Be at peace, kata Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. For He is with you and He is for you. Church, don't be afraid. Don't be anxious. For He is with you and He is for you. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan memberkati kami, Tuhan bukan hanya memberkati kami, tapi Engkau memberkati keluarga kami dan anak-anak kami, bahkan ribuan generasi setelah kami. So we bless 1,000 generation this morning as we come to you, as we praise you, as we worship you. We bless 1,000 generation after us, God. Dan kami percaya generasi setelah kami adalah generasi yang akan terus mengasihi Tuhan, generasi yang akan terus mengalami Tuhan, generasi yang akan senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. And we are so grateful for you, Jesus. Thank you, God, buat berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap kami, atas kota kami, atas bangsa kami, Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Yes, amin. Hello The Bridge and Genesis. Did you enjoy the praise and worship? I hope you do. Dimanapun kalian berada, di kamarmu ataupun di ruang tamu, kalian bisa merasakan dan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Gak lain gak bukan, teman-teman bisa menikmati ibadah online ini semuanya karena kerja keras tim volunteers. So, let's appreciate them. Mari kita ketikkan thank you volunteers di kolom chat. 1, 2, 3. Thank you volunteers. And also, welcome back home The Bridge and Genesis. How are you today? I hope you are as healthy and happy as always. Selamat datang juga untuk teman-teman sekalian yang baru pertama kali join ibadah ini. We would love to welcome you. You are part of the family. Dan mari setiap kita, The Bridge dan Genesis, mari kita sambut mereka. Welcome home! Untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah ini, setelah ini kalian boleh masuk ke website eccchurch.online. Kemudian teman-teman boleh cari menu Newcomers Lounge, lalu diklik ya. And now, it's offering time. Yes! Untuk offering hari ini, mari kita belajar sedikit dari firman Tuhan di Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 46. Yang berkata, lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ke 46-nya, katanya kepada mereka, ada tertulis di rumahku, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Oke, mari kita telah bersama. Dari 2 ayat ini ada 2 karakter di sini. Yang pertama itu adalah Jesus, the Messiah. Yang kedua itu adalah para pedagang atau bahasa Inggrisnya the merchants. Kemudian ada 2 kegiatan di sini, yaitu yang pertama ada paying, yang kedua ada praying. Paying, membayar. Kalau ada pedagang ya pasti ada aksi bayar membayar dong, ya. Kesimpulan ini yang bisa aku tarik dari firman Tuhan ini adalah who is your heart listening to right now? Who is your heart listening to right now? Is it the Messiah or the merchants? The merchants atau para pedagang selalu ngomongin apa? Selalu ngomongin profits, give and get, cuan. Kalau orang Cina ngomongin cuan, gue bisa dapat apa nih? But the Messiah selalu berbicara mengenai ketulusan, kesucian, kasih sayang. It's always about giving and giving tanpa mengharapkan kembali. Atau hari ini, apa bentuk persembahan kamu? Apakah hari ini bentuk persembahan kamu sekedar membayar? Is it paying or praying? Apakah hanya membayar? Atau hari ini itu adalah bentuk doa kamu? Atau hari ini persembahan kamu adalah bentuk doa kamu? The Bridge and Genesis. Today, I want to encourage you to give listening to the Messiah. Ketika memberikan offering, mari kita dengarkan apa kata Mesias. Dan berikanlah tanpa hitung-hitungan akan apa yang bisa kamu dapatkan kembali. Tapi berikanlah karena inilah isi doa kamu. Berikanlah karena kamu sayang sama Tuhan Yesus. Dan make sure setiap kita memberikan offering kita dengan tulus dan dengan sukacita. Karena seperti di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, for God loves a cheerful giver, not a calculating giver. Let's pray.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu kebenaran lagi yang bisa kami dapatkan sebelum kami memberikan persembahan kami, Tuhan. Kami berdoa biar benar apapun yang kami berikan hari ini, itulah isi doa kami, Tuhan. Kami nggak mau memberikan dengan hitung-hitungan. Kami nggak mau memberikan dengan mendengarkan the merchants. Tapi kami mau mendengarkan the Messiah, Tuhan. Inilah persembahan persepuluhan kami, Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Selamat memberikan, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nggak memberikan cash, di bawah ini akan ada nomor rekening persembahan dan persepuluhan gereja kita, ya. Dan juga teman bisa memberikan melalui OVO dengan scan QR code di bawah ini. Oke, The Bridge and Genesis, kalian siap untuk firman Tuhan yang luar biasa? Hari ini, make sure kalian buka telinga dan mata kalian lebar-lebar. Dan siapkan catatan untuk mencatat revelation dari Tuhan. Meskipun kita ibadah online, jangan lupakan budaya kita. Say yes, say amen, and be excited. Hari ini, kita akan dilayani oleh pribadi yang luar biasa. Dia luar besar, ya. Tapi most of all, dia adalah pribadi yang sangat dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia adalah orang yang luar biasa. Mari kita sambut sama-sama Ko William Oi. Woo! Halo Bridge, halo Genesis, apa kabar? Saya percaya bahwa dari minggu ke minggu ada hal yang luar biasa yang selalu dibagikan. So hari ini saya berdoa biar Tuhan bicara personal sama setiap kita. So today saya mau bicara sedikit dari Lukas 15. Kita semua tahu tentang cerita perumpamaan anak yang hilang. Kita tahu dia pergi berfoya-foya, jatuh miskin lalu pulang dan diterima oleh bapaknya. But hari ini saya lebih tertarik untuk bercerita tentang si kakaknya ini. Yes, anak yang sulung yang tinggal di rumah. Di saat si bungsu diceritakan pergi dan pulang, si sulung justru stay at home. Just like us. We stay at home and we do everything from home. Dia tinggal di rumah dan mengerjakan bagiannya. He keep on working and working and working. Sama setiap kita. Dia datang ke komsel mungkin, dia datang ke ibadah, pelayanan. Jadi leader mungkin. Kalau dia pelajar ya mungkin dia belajar. Kalau dia mahasiswa mungkin dia lagi skripsian. Dia bantu orang tuanya, dia melakukan semua hal yang harus dia lakukan. He just do it. Kita bisa dilihat di Lukas 15 ayat 25 dibilang gini, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Bagian ini menjelaskan sedikit bagaimana kegiatan si sulung. Sama kayak kita, saya percaya bahwa setiap anak The Bridge dan Genesis kalian pasti melakukan hal-hal yang luar biasa di rumah. Tapi hal yang menarik terjadi di ayat berikutnya. Di Lukas 15 ayat 26 sampai 28 dibilang gini, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali sehat. Di ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saya nggak tahu apa yang terjadi dan saya nggak menghakimi siapapun, tapi waktu saya merefleksikan diri saya dengan anak sulung ini, saya pikir saya pernah ada di kondisi ini. I work so hard in my life. Mungkin buat teman-teman lagi belajar, lagi skripsian, teman-teman lagi kerja keras. I serve, I help my parents. I do all things that I supposed to do. But deep down inside, I'm empty. Ditambah saya mulai compare hidup saya dengan orang lain. Kok dia hidup sembarangan, tobat, terus udah aja hidupnya diberkati gitu. Lah gue gila-gilaan buat Tuhan, kerja keras, belajar, jadi leader. Tapi kok hidup saya gini aja ya? I was so angry. Saya rasa Tuhan gak adil. Yes, I'm in the house, but I'm not at home. My body is around, but my heart is away. So what happened? Kita kembali ke Lukas 15 ayat 25. Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan
nyanyian, tari-tarian. Waktu saya pikirkan, at least ada 2 hal yang mungkin terjadi sama si sulung. Ayat bilang dia pulang dari ladang. Jadi hal yang pertama yang mungkin terjadi sama dia kecapean. You are tired. Hari ini kita kebanyakan melakukan segala sesuatu dari rumah. Kita sekolah dari rumah, kerja dari rumah, bahkan mungkin pelayanan pun dari rumah. Secara tubuh, mungkin kita gak secapek waktu kita pergi keluar. Tapi how are you inside? Because mentally and spiritually, you might be drained. Saya gak tahu gimana kondisi rumah kamu. Mungkin papa mama curhat ekonomi lagi susah. Atau mungkin keluarga lagi gak akur. Papa mama lagi ribut. Atau mungkin kamu yang lagi gak akur sama bapak rohani. Atau lagi ribut sama teman komsel. I don't know what is your problem. But it might be drain you inside. Saya tahu bahwa pekerjaan, hubungan, atau bahkan pelayanan bisa sangat melelahkan. And sometimes people get burned out. Hal yang kedua yang mungkin terjadi adalah you are tight atau kamu terikat. Kita buka di Lukas 15 ayat 28. Dibilang gini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ia apa? Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Hari ini saya nggak tahu apa yang kamu rasakan selama di rumah. Rumah bisa ngomong rumah asli, bisa ngomong homestyle, bisa ngomong gereja. Tapi apa hal yang membuat kamu begitu terikat, bahkan sampai kamu nggak mau masuk rumah? Mungkin secara tubuh kamu di rumah, kamu masih datang ibadah, kamu masih datang ke komsel, tapi hati kamu udah nggak di sana. Apa itu? Kepahitankah? Atau konflik? Atau mungkin ada dosa yang belum diakui, yang membuat kamu hari ini sulit untuk masuk rumah. Tapi hal yang harus kamu ketahui bahwa hari ini Bapak mau kamu pulang. Dia gak mau sekedar kamu pulang, tapi kamu masuk ke rumah. He wants you to stay at home. Why? Karena ini tempat kita tinggal. So, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. How to stay at home. Yang pertama, rest. Kalau kamu lelah, yang harus kamu lakukan adalah istirahat. Bukan pergi. Bukan keluar. Istirahat bicara soal 2 hal. Yang pertama, take time. Kapan terakhir kali kamu take time sama Tuhan? Kamu hari ini kerjain ladangnya Tuhan, layanin komsel, bahkan urusin anak-anak rohani, dan lain-lain. Tapi, kapan kamu take time sama yang punya ladang, yang punya komsel, dan bahkan dia pencipta anak-anak rohani kamu? When you take time with God, He will take care of you. But He need you not to be so busy. Di masa stay at home ini, saya juga mengajak untuk setiap kita take time, bahkan make time sama orang-orang yang dekat sama kita. Mungkin kamu bersama mereka tiap hari karena you are stay at home, right? Apa kamu meluangkan waktu sama mereka? Mari tanyakan kondisi mama papa kalian. Mungkin kita juga gak punya solusi buat mereka. Tapi kita bisa jadi pendengar yang baik. Dan kita juga bisa berdoa bersama mereka. Mari cari juga bapak rohani, anak rohani, bahkan anak-anak komsel kita. Saya mengajak untuk setiap kita saling mencari. Kalau ada burden yang bisa kita share, jangan ragu untuk saling bercerita dan saling mendoakan. Because share burden is half burden, but share joy is a double joy. Saya yakin waktu kamu spend waktu bersama mereka, ini akan jadi waktu yang sangat berarti buat kamu dan sangat berdampak buat mereka. And rest juga bicara soal take care. Kalau yang pertama tadi take time, yang kedua ngomong take care. Saya sangat percaya bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saya juga percaya balance is the key of life.
Kalau selama ini kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu kerja keras, then have time to take care yourself. Saya percaya Tuhan mau kamu enjoy hidup yang Dia beri. Mazmur 37 ayat 34. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. He is the God who loves you. He wants you to be happy and take care of yourself. It's very okay to do something you love. Kalau kalian punya hobi, punya kegiatan yang membuat kondisi kalian lebih baik, just do it guys. Come on, maybe just read some books, watch some good movie, and even make a good coffee. I don't know you like coffee or not. As long it's not sin, please do it. Kalau yang pertama rest, yang kedua restore. God wants to restore your life. Lukas 15 ayat 29 sampai 32. Bilang gini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, jadi ini anak sulung menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Betapa marahnya si sulung. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Dari ayat ini kita tahu bahwa sudut pandang anak dan bapak ini ada di poin yang berbeda. Si kakak berpikir bahwa ini anak gak tahu diri, adik gua gak tahu diri, gak layak disambut apalagi dipestain. Sedangkan untuk si bapak, dia pikir bahwa ini anaknya. Dan dia pulang, dan dia berharga buat saya. Dan itu cukup buat saya. Saat kita iri hati dengan hidup seseorang, sebenarnya apa yang kita coba bilang adalah, penilaian saya lebih baik daripada keputusan yang Tuhan ambil. Sedangkan Tuhan sangat mengasihi setiap kita. He isn't playing favorite. He loves you so much. God cannot more love you because He already love you to the max. This is why si ayah bilang di ayat 31-nya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita bisa begitu iri hati? Yakobus 3 ayat 16 di versi Good News Translation dibilang gini, where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. Disorder bicara soal kemarahan, dendam, konflik yang gak dibereskan, bahkan dosa yang belum selesai. Mari hari ini memutuskan untuk sembuh dan pulih. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya percaya Dia Tuhan yang omnipresent. Dia ada di samping saudara dan menenangkan saudara. Dan Tuhan mau melepaskan saudara. Kalau ada hal yang hari ini mengikat saudara, kemarahan, kepahitan, bahkan dosa yang menahan saudara untuk maju ke depan, bahkan membelenggu hidup saudara, He wants to restore your life. So saya mengajak 30 detik ke depan, mari bisikkan itu ke Tuhan. Karena Dia mendengar, Dia maha tahu,
tapi dia pengen kamu ngaku sama dia. Mari saya mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala. Mari tutup mata sebentar. Mari saya mengajak saudara untuk confess your sin. Saya nggak tahu apa itu. Mungkin ada kekesalan, ada kemarahan. Yes, that's good. Mari tetap perkatakan, mari tetap bisikkan itu ke Tuhan. Karena saya percaya dia tetap mendengar dan dia mengampuni. Yes, that's good. Mari terus perkatakan, terus perkatakan, terus perkatakan. Mari terus akui apa yang terjadi di hati dan pikiran kita. Yes, that's good, that's good, that's good, that's good. Dan kalau saudara sudah selesai, saya mau teman-teman ikutin doa saya. Tuhan, saya tahu hari ini saya diampuni. Saya juga tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Hari ini saya memutuskan untuk pulih dan menang atas setiap dosa saya. Thank you, Jesus. So, The Bridge and Genesis, mari kita mengangkat tangan kita, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Bapa yang selalu menerima kami. Dan kami mengerti hari ini bahwa Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami memutuskan untuk melayani Tuhan dalam kelimpahan. Dan kami percaya Tuhan memulihkan kami. So hari ini saya mengucap berkat untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Biar penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, berkat, sukacita, damai sejahtera datang dan memenuhi hidup mereka. In Jesus' mighty name, and everybody say amen. Amen, amen. Saya harap teman-teman diberkati. God bless you and Jesus love you. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Wow, thank you Ko William untuk firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Untuk kalian yang baru join ibadah online service, kita rindu banget berkenalan lebih dekat lagi. Karena itu kami mengundang kalian untuk bisa masuk ke Lunch Newcomer yang berada di website icc.church.online. So, thank you semua yang udah join ICC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Saturday! Terpujilah